Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari musibah, penyakit, dan seluruh mara bahaya, dilingkupi rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan zikir, yang mana zikir ini memiliki multifungsi, artinya bisa digunakan untuk keperluan apapun, mulai dari keperluan ta'abbud atau hanya sebatas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa digunakan untuk keperluan yang lain, misalkan untuk mendatangkan hajat, baik hajat yang berkaitan dengan dunia maupun hajat yang berkaitan dengan akhirat. Nah, zikir ini tiada lain dan tiada bukan, yaitu diambil dari salah satu Asmaul Husna, yaitu dari kata Al-Latif, yang kemudian kita tambah ya nida, yang berfungsi untuk memanggil atau memanjatkan doa kepada Allah, sehingga kita baca Ya Latif. Nama Allah Ya Latif ini memang sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 103, yang artinya yaitu Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, nama Allah Ya Latif ini artinya wahai zat yang halus, wahai zat yang lembut. Lembut di sini artinya Allah itu murah, mudah kasihan terhadap hambanya, terhadap makhluknya, sehingga apapun yang diminta oleh hamba-hambanya selalu dikabulkan. Nah, makna lain dari Ya Latif selain yang maha lembut, Allah ini mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, mulai dari makhluk fisik seperti kita, binatang-binatang yang sangat kecil sekali, yaitu binatang serangga atau sejenis binatang-binatang yang hanya bisa dideteksi melalui alat mikroskop. Allah mengetahui, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan hambanya, walaupun sekilas tidak terlihat, semuanya diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Bahkan kaum jin juga mendapatkan kenikmatan yang sama atau perhatian yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, mengamalkan zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif memang sudah terbukti sejak zaman dulu sampai zaman sekarang tentang keberhasilan mengamalkan zikir ini, entah itu untuk kebutuhan rezeki, untuk meningkatkan karir, bahkan teman-teman yang pernah divonis masuk penjara karena melakukan sebuah kriminal, lalu mereka rajin mengamalkan zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif setiap saat, ada yang diringankan hukumannya. Misalkan seharusnya dia di penjara 3 tahun, mungkin hanya menerima sekitar 3-4 bulan. Ini merupakan keajaiban yang diterima oleh seseorang jika rajin mengamalkan zikir Ya Latif,
ya Latif, ya Latif. Namun sebelum kita mengamalkan zikir ya Latif, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita perhatikan supaya kita tidak salah dalam mengamalkan dan tidak salah dalam mencapai tujuan dalam mengamalkan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Pertama yang harus kita perhatikan adalah niat kita. Jangan sampai kita salah niat. Walaupun zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif sangatlah mujarab, bisa mendatangkan segala hal yang menjadi hajat kita atau yang kita cita-citakan. Akan tetapi jangan sampai kita terpaku dalam tujuan kita tersebut sehingga menduakan Allah, seakan-akan zikir inilah yang paling hebat. Padahal kita hanya sebatas wasilah atau membuat perantara berzikir atau berdoa kepada Allah melalui asma atau salah satu dari nama-nama Allah tersebut. Sehingga apapun yang kita baca, tiada lain niat kita harus tulus, yaitu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu waktu zikir. Waktu zikir untuk mengamalkan amalan ini yaitu ya Latif, ya Latif, ya Latif bisa kita baca sewaktu-waktu, pagi, siang, sore, malam, atau pada saat kita bekerja. Namun alangkah baiknya sebagaimana yang diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu, ini biasa dibaca setelah subuh dan setelah maghrib. Lalu berapa jumlah yang harus kita jadikan batasan membaca zikir ini? Silakan dibaca zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif minimal 11 kali setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Namun jika kita berada di waktu kosong di malam hari misalkan, bisa dibaca sebanyak 100 kali, bahkan bisa sampai 1000 kali. Sampai hati kita halus, sampai hati kita hanyut dalam perasaan sambung atau menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Nah, sebelum mengamalkan zikir ini, misalkan di malam hari, alangkah baiknya sholat sunnah terlebih dahulu, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, jika masih mampu ditambah sholat tasbih. Jika tidak mampu cukup 2 rakaat, yaitu sholat hajat. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat sunnah hajat, kemudian baru membaca zikir ini 100 kali hingga 1000 kali. Mengenai keutamaan mengamalkan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, siapapun yang pernah mengamalkan zikir ini pasti pernah membuktikan hasil dari mengamalkan zikir ini. Yang pertama, keinginan atau hajat yang menjadi cita-citanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, baik yang berkaitan dengan rezeki, jodoh, misalkan seseorang selesai kuliah lalu belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan, lalu dia mengamalkan zikir ini, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menunjukkan jalan untuk memulai karir, baik itu mencari pekerjaan atau membuat ide bisnis baru, sehingga dia mendapatkan rezeki setelah selesai kuliah. Kemudian masalah jodoh, banyak orang yang membuktikan bahwa pada saat dia sudah waktunya menikah, tapi belum juga mendapatkan pasangan idaman atau jodoh yang menjadi idamannya. Dengan mengamalkan zikir ini, insya Allah jodoh akan segera didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan jodoh itu merupakan pasangan hidup sejati kita semua. Kemudian yang kedua, fadilah atau keutamaan mengamalkan zikir ini yaitu mendatangkan rezeki. Rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai arah, dari utara, selatan, barat, timur, atas, bawah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh penjuru mata angin. Kemudian yang ketiga, dihindarkan dari penyakit baik fisik maupun mental. Siapapun yang rajin mengamalkan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, maka dia dihindarkan oleh Allah dari penyakit fisik maupun penyakit mental. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari kesulitan. Siapapun yang rajin mengamalkan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, kesulitan yang dihadapi atau kesulitan yang menghantui seseorang lambat laun akan sirna dengan sendirinya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amalan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan yang paling penting, semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat ini mungkin di antara kita masih mengalami cobaan-cobaan tertentu, kesulitan-kesulitan tertentu, dengan mengamalkan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, insya Allah kesulitan-kesulitan tersebut segera sirna, segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dan yang kita cita-citakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif ini diamalkan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Nah, silakan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.